Sekitar 35 km di utara kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sebuah serpihan surga yang diturunkan Tuhan di Pulau Sulawesi, yang bak negeri dongeng dalam cerita legenda. Kawasan tersebut adalah Kars Maros Pangkep. Kars Maros Pangkep secara administratif terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Kars Maros Pangkep atau KKMP memiliki luas wilayah sebesar 46.200 hektar. Sebagian kawasan Kars Maros Pangkep atau sekitar 22.800 hektar merupakan bagian dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung atau TN Babul. Kalian warga bumi yang tinggal di Sulawesi Selatan harus bangga, karena kawasan Kars Maros Pangkep merupakan bentang alam kars terluas yang berada di Indonesia, dan juga menjadi kawasan kars terluas kedua di dunia setelah bentang alam kars di Guangzhou, China. Selain itu, Kars Maros Pangkep juga menjadi bentang alam kars paling indah di Indonesia dan paling indah kedua di dunia. Hal ini tidak terlepas dari keunikan dari kawasan Kars Maros Pangkep, di mana kawasan tersebut sangat identik dengan adanya Tower Kars, yaitu kumpulan limestone atau batuan gampingan yang menjulang ke atas dan membentuk penampakan seperti kumpulan menara-menara kars. Jika Pegunungan Sewu yang berada di Pulau Jawa identik dengan bukit-bukit kecil yang sangat banyak menyerupai bukit di Teletubbies, maka Kars Maros Pangkep identik dengan Tower Karsnya. Bentuk lahan Tower Kars bisa dikatakan merupakan penampakan alam yang sangat langka di dunia, di mana hanya bisa ditemui di kawasan kars di China Selatan dan Vietnam, serta di kawasan Kars Maros Pangkep di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah tertinggi pada kawasan Kars Maros Pangkep terletak di puncak gunung Bulu Saraung yang memiliki ketinggian 1353 mdpl. Kawasan Kars Maros Pangkep bisa dikatakan sangat spesial di Indonesia, selain karena berada di bagian timur garis Wallace yang sudah kita ketahui bersama memiliki banyak sekali spesies endemik. Wilayah tersebut juga merupakan kawasan dengan biodiversitas tertinggi di wilayah Asia tropika. Selain kekayaan biodiversitas, kawasan Kars Maros Pangkep juga menyimpan misteri terkait jejak peradaban manusia purba yang ada di Sulawesi. Seperti yang kita tahu, bahwa banyak jejak manusia purba di dunia yang ditemukan di gua. Karena gua merupakan salah satu tempat tinggal paling umum bagi manusia purba untuk tinggal. Kondisi geografis kawasan Kars Maros Pangkep yang memiliki ratusan gua tentu saja menjadi habitat yang sangat cocok bagi manusia prasejarah pada kala itu. Jejak-jejak manusia purba di Maros Pangkep ditemukan di gua-gua di areal tersebut. Peninggalan karya manusia purba berupa lukisan di dinding-dinding gua dalam bentuk lukisan tangan manusia, hewan, dan sebagainya banyak ditemukan di sana. Beberapa gua prasejarah yang menyimpan jejak-jejak manusia purba yang sudah teridentifikasi antara lain Leyang Petae, Leyang Petakere, Leyang Lompoa, Leyang Kasi, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya, peninggalan manusia prasejarah yang berada di gua-gua tersebut akan memberikan petunjuk bagaimana kehidupan manusia purba di Sulawesi, serta sejak kapan mereka sudah berada di Sulawesi, khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Lalu, bagaimana proses terbentuknya Kars Maros Pangkep? Jika berbicara Kars Maros Pangkep, tentu saja tidak terlepas dari proses pembentukan Pulau Sulawesi. Namun sayangnya, proses pembentukan Pulau Sulawesi bisa dikatakan sangat rumit, bahkan mungkin paling rumit di Indonesia. Ya, daripada saya pusing dan kalian warga bumi juga ikut pusing, mending kita fokus saja ke pembahasan utama, yaitu Kars Maros Pangkep. Ya, walaupun nanti terkait proses tektonik Sulawesi, pasti kita senggol sedikit. Kars Maros Pangkep tersebar pada formasi Tonasa. Formasi Tonasa berumur Eosen akhir sampai Miosen tengah. Atau dengan kata lain, formasi ini terbentuk kurang lebih pada 37 juta tahun yang lalu sampai 13 juta tahun yang lalu. Formasi Tonasa tersusun dari limestone atau batu gamping alias kapur. Batu gamping atau kapur memiliki rumus kimia CaCO3 atau yang biasa disebut
kalsium karbonat. Kalsium yang menjadi sumber utama batu gamping berasal dari kehidupan laut atau organisme laut, seperti karang, kerang, siput, krustasea, atau hewan bercangkang keras. Organisme tersebut mengandung mineral kalsium dan kemudian terendapkan serta melalui proses litifikasi selama jutaan tahun dan menjadi batu gamping atau kapur. Sehingga bisa dikatakan bentang alam Kars yang berada di Mars Pangkep dulunya merupakan lautan. Jadi, kalau kalian menemukan bukit-bukit atau batuan di kawasan Kars Mars Pangkep, seperti karang di lautan, atau bahkan fosil-fosil hewan laut dangkal, jangan terlalu kaget. Karena ya memang asalnya dulu dari karang di lautan. Salah satu ciri khas dari bentang alam Kars adalah batuannya yang memiliki banyak celah atau bersifat permeabel. Selain itu, batu gamping yang menjadi penyusun utama bentang alam Kars memiliki sifat yang mudah larut oleh air. Hal ini menyebabkan proses solusional atau pelarutan berlangsung pada bentang alam Kars. Proses tersebut akan menyebabkan terbentuknya bentuk lahan Kars seperti bukit-bukit kecil yang jumlahnya sangat banyak, dolina, sinkhole, lembah kering, hingga gua-gua Kars, serta stalaktit dan stalagmit. Salah satu bentuk lahan paling umum di kawasan Kars Mars Pangkep dan menjadi yang paling unik di Indonesia bahkan dunia adalah berupa bentuk lahan tower Kars. Tower Kars Mars Pangkep terbentuk akibat proses pelarutan atau solusional, di mana air hujan akan masuk pada celah-celah batuan gamping dan melarutkan mineralnya ke bagian bawah. Proses pelarutan dan erasional yang berlangsung selama jutaan tahun menyebabkan sebagian lapisan batuan hilang dan meninggalkan sisa-sisa batuan yang lebih kompak. Yang kita lihat sekarang ini berupa tower Kars. Tebing-tebing Kars yang menyerupai tower yang kita lihat saat ini merupakan sisa-sisa batuan kapur yang tertinggal akibat proses pelarutan batuan gamping. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tower Kars di Mars Pangkep itu spesial. Bukan hanya karena jumlahnya yang sangat banyak di areal yang luas, tetapi juga karena jarang ditemukan bahkan di seluruh dunia. Proses pelarutan tersebut juga membentuk gua-gua di kawasan Kars Mars Pangkep, atau yang dalam bahasa lokal disebut leang, yang berarti gua. Air hujan yang terus masuk ke bawah tanah melalui celah-celah batuan gamping pada akhirnya akan menemui lapisan kedap air di bagian bawah. Air yang berhenti dan berkumpul di atas lapisan kedap air tersebut selanjutnya akan menyebabkan pelarutan pada batuan gamping yang berada di atasnya maupun di sekitarnya. Hal tersebut berlangsung hingga jutaan tahun dan menyebabkan terbentuknya rongga-rongga yang pada akhirnya membentuk gua Kars. Kumpulan gua-gua Kars yang terus bertambah serta terus melebar karena proses pelarutan selama jutaan tahun akan menyebabkan terbentuknya jaringan sungai-sungai bawah tanah. Seperti yang kita tahu, bahwa daratan Kars biasanya cukup sulit air tanah. Namun, sebaliknya, ketersediaan air pada sungai bawah tanah sangat melimpah. Sungai-sungai bawah tanah dari pegunungan Kars Mars Pangkep nyatanya juga menjadi sumber mata air bagi sungai-sungai permukaan di wilayah bawahnya. Salah satunya pada Das Putih. Kawasan Kars Mars Pangkep sebenarnya tidak hanya terdiri dari bentuk lahan Kars yang tersusun dari batuan gamping, tetapi juga ada proses vulkanisme. Beberapa contoh hasil proses vulkanisme adalah batuan gunung api Batu Rapi Cindoko dan batuan gunung api Kali Mesing. Yang utamanya memiliki batuan berupa lava dan breksi vulkanik. Selain itu, terdapat pula formasi Camba yang menyusun litologi wilayah KKMP yang cukup luas. Menariknya, formasi Camba tersusun dari batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Hal ini mengindikasikan bahwa pernah terdapat gunung api bawah laut dangkal di wilayah ini. Selain itu, terdapat pula anggota batuan gunung api Camba yang tersusun dari breksi, lava, konglomerat, dan tuf. Seperti yang kita sudah singgung di atas, bahwa pembentukan Pulau Sulawesi sangat kompleks dan rumit. Karena tidak hanya melibatkan aktivitas tektonik makroplate saja, tetapi juga mikro-mikroplate atau lempeng-lempeng mikro. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kompleks Melange di kawasan Kars Mars Pangkep. Kompleks Melange adalah batuan breksi skala besar
yang dihasilkan dari campuran berbagai ukuran sedimen yang terdeformasi, ditandai dengan tidak adanya lapisan yang kontinu. Kompleks Melange merupakan batuan yang berasal dari kerak lempeng tektonik dengan beragam prosesnya sehingga menghasilkan litologi yang rumit. Kompleks Melange di kawasan Kars-Maros Pangkep berada pada kompleks tektonik Bantimala dengan geodiversitas berupa batuan rijang, skis, hingga eklogit, serta batuan ultrabasa yang dulunya merupakan kerak samudra dan lapisan mantel bumi. Jika dibandingkan formasi Tonasa, kompleks tektonik Bantimala memiliki umur yang jauh lebih tua. Kompleks tektonik Bantimala sudah mulai terbentuk pada periode Triasik sampai periode Jurasik, atau dengan kata lain sudah berumur sekitar 251 sampai 145 juta tahun. Proses tektonik yang sangat intens di Pulau Sulawesi juga menyebabkan banyaknya sesar atau patahan di wilayah Kars-Maros Pangkep. Sesar atau patahan merupakan struktur geologi atau batuan yang patah baik ke arah atas, ke bawah, maupun bergeser mendatar akibat tekanan dari dalam bumi sebagai hasil dari proses tektonik. Kalian bisa melihat di sekitar kawasan air terjun Bantimurung, di mana terdapat lembah-lembah yang sempit yang berbentuk lurus. Lembah-lembah sempit tersebut merupakan struktur sesar atau patahan. Jika kalian berkunjung ke air terjun tersebut dan melihat tebing-tebing yang menjulang tinggi, maka tebing-tebing tersebut merupakan struktur patahan atau sesar. Bahkan air terjun Bantimurung juga tepat berada di sebuah sesar atau patahan. Mungkin saja jika tidak terdapat sesar di area tersebut, air terjun Bantimurung tidak akan pernah ada. Itu hanya contoh kecil dari struktur patahan di kawasan Kars-Maros Pangkep. Selain itu masih banyak sekali sesar di wilayah tersebut. Sumber daya alam yang melimpah di kawasan Kars-Maros Pangkep nyatanya tidak lepas dari ancaman. Melimpahnya batuan gamping atau kapur yang menjadi bahan baku semen ternyata banyak diincar oleh perusahaan-perusahaan semen baik dalam negeri maupun dari luar negeri. PT Semen Besowa, PT Semen Tonasa hanyalah dua dari puluhan perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, terutama kapur dan marmer di kawasan Kars-Maros Pangkep. Tentunya, aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut sangat mengancam ekosistem di kawasan Kars-Maros Pangkep. Kelestarian gua-gua prasejarah yang dapat menjadi petunjuk kehidupan manusia purba di Pulau Sulawesi dapat hilang begitu saja akibat aktivitas pertambangan kapur dan marmer. Selain itu, cadangan air tanah yang melimpah di kawasan Kars-Maros Pangkep juga terancam jika pertambangan dilakukan semakin masif dan intens. Belum lagi ancaman punahnya flora fauna endemik Pulau Sulawesi akibat pertambangan kapur dan marmer. Pertambangan kapur di kawasan Maros Pangkep sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 2005, di sekitar kampung Ramang-Ramang, sebuah kampung Kars di Kabupaten Maros, pernah akan dijadikan sebagai lokasi pertambangan marmer dan kapur. Bahkan perusahaan yang akan melakukan eksploitasi sudah mendapat izin dari dinas setempat. Namun, rencana pertambangan tersebut ditentang oleh masyarakat sekitar serta aktivis lingkungan, karena dinilai akan merusak ekosistem Kars di kawasan kampung Ramang-Ramang. Perjuangan selama 2 tahun akhirnya berbuah hasil. Izin tambang dicabut dan kampung Ramang-Ramang dirintis sebagai kampung wisata. Perjuangan untuk mempertahankan kawasan Kars-Maros Pangkep tak berhenti sampai di sana. Di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2007 silam, lagi-lagi kawasan Kars di sekitar kampung Ramang-Ramang dengan luas kurang lebih 40 hektar sempat dilelang untuk dijadikan tambang kapur. Masyarakat juga sempat diiming-imingi pekerjaan dan sebagainya. Namun, lagi-lagi masyarakat tidak bergeming. Masyarakat yang dibantu oleh LSM, bahkan hingga akademisi, kembali menyuarakan protes terkait rencana pertambangan tersebut. Masyarakat, LSM, mahasiswa, hingga akademisi saling bahu-membahu untuk menggagalkan rencana pertambangan kapur dan marmer di kawasan Kars-Maros Pangkep.
Layangan protes kepada DPRD hingga menyurati bupati saat itu terus gencar dilakukan. Setelah perjuangan panjang selama 6 tahun tanpa henti, akhirnya kawasan tersebut berhasil diselamatkan. Hasilnya, 12 izin usaha tambang berhasil dibatalkan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya sudah banyak tambang-tambang kapur dan marmer di kawasan Maros Pangkep. Bahkan salah satu yang terbesar adalah milik PT Bosowa yang hanya berjarak kurang lebih 2,5 km dari Kampung Kars Ramang-Ramang. Jika pertambangan kapur tersebut terus melebar, tentunya sangat mengancam keberlangsungan ekosistem Kars, utamanya di kawasan Kampung Kars Ramang-Ramang. Usaha untuk terus mempertahankan eksistensi kawasan Kars Maros Pangkep tidak berhenti sampai di sana. Berbagai ide dan inovasi terus disuarakan, terutama untuk mendapatkan perlindungan secara legalitas ataupun kepastian hukum untuk melindungi kawasan Kars Maros Pangkep. Pada tahun 2015, forum diskusi yang diinisiasi oleh para peneliti, ahli geologi, kehutanan, arkeologi, dan para aktivis lingkungan dimulai. Proses diskusi terus berjalan, hingga pada akhirnya, pada tanggal 24 November 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memberikan status kawasan Kars Maros Pangkep sebagai Geopark Nasional. Lebih lanjut, pada tanggal 2 Agustus 2020, melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep dibentuk. Ide-ide terus berkembang demi melindungi kelestarian ekosistem Kars Maros Pangkep. Pengakuan internasional dirasa perlu didapatkan, bukan hanya untuk melestarikan ekosistem Kars Maros Pangkep, tetapi juga untuk mempromosikan kekayaan alam wilayah tersebut. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Geopark Maros Pangkep diajukan ke UNESCO sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Akhirnya, pada 4 September 2022, Geopark Maros Pangkep secara de facto dinyatakan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Lebih lanjut, secara de jure, pada 24 Mei 2023, Geopark Maros Pangkep secara sah menjadi anggota baru Asia Pacific Geoparks Network dan UNESCO Global Geoparks Network. Pentingnya upaya konservasi Geopark Maros Pangkep bukan hanya karena geodiversitasnya saja, tetapi juga sebagai petunjuk terkait terbentuknya Pulau Sulawesi serta perkembangan proses tektonik global pada periode pratersier. Bentang alam Kars sangat penting untuk dilindungi karena menjadi cadangan air tanah yang besar sebagai sumber kehidupan masyarakat. Tidak kurang dari 572 gua, baik vertikal maupun horizontal, ditemukan di kawasan Kars Maros Pangkep. Dari gua-gua tersebut ditemukan lebih dari 332 artefak prasejarah, di mana yang tertua berumur kurang lebih 45.500 tahun, yang berupa lukisan babi di Gua Leyang Tedonge. Selain itu, Geopark Maros Pangkep juga menjadi habitat lebih dari 1.437 spesies flora dan fauna, termasuk 153 spesies endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi, serta 52 spesies yang terancam punah. Saat ini, kawasan Geopark Maros Pangkep terus dikembangkan, terutama untuk kegiatan pariwisata. Tidak hanya wisata alam saja, yang menampilkan keindahan landscape Geopark Maros Pangkep, tetapi lebih dari itu, wisata edukasi, geowisata, wisata purbakala, ekowisata, hingga wisata kebudayaan terus didorong. Bukan hanya semata-mata untuk kegiatan pelestarian kawasan Geopark Maros Pangkep atau edukasi saja, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan serta menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu wisata andalan di kawasan Kars Maros Pangkep adalah Ramang-Ramang yang terletak di Kecamatan Buntoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Suasana pedesaan yang indah yang dikelilingi oleh pegunungan kapur yang tinggi menjulang, disertai gua-gua Kars yang indah. Di tengahnya dilewati sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Keindahan Ramang-Ramang bisa dikatakan seperti serpihan surga yang jatuh di tanah Sulawesi.
Kalian warga bumi bisa menikmati keindahan bentang alam ramang-ramang dengan menyusuri sungai-sungai menggunakan perahu yang disediakan oleh kelompok sadar wisata di sana. Daripada kalian jauh-jauh ke Vietnam atau Cina untuk menikmati keindahan Tower Cars, alangkah lebih baik jika kalian mengunjungi ramang-ramang yang ada di Kabupaten Maros. Selain bisa mempromosikan wisata Indonesia, kalian juga bisa membantu perputaran ekonomi warga lokal sekitar, serta ikut menjaga kelestarian kawasan Kars Maros Pangkep. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go! Dari @abadi KS8OU. Bang, semoga sukses bang. Mau tanya kenapa pasir pantai Gunung Kidul berbeda dengan pantai Glagah Kulon Progo, padahal sama pantai selatan Pulau Jawa. Kalau Gunung Kidul itu kan batuannya asalnya dari batuan kars atau batu gamping. Jadi biasanya nanti warna pasirnya itu putih atau enggak ya agak kecoklatan gitu. Kalau Kulon Progo bagian selatannya itu kan rata-rata itu dari sedimentasi Sungai Kali Progo sama Kali Opak. Nah, itu Kali Progo sama Kali Opak itu kan pasirnya kan asalnya dari erupsi Gunung Merapi. Jadi pasirnya rata-rata berwarnanya hitam. Kenapa hitam? Karena itu biasanya mengandung banyak biji besi, atau itu bisa dikatakan pasir besi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Next. Dari @Karyanto 3111. Ini baru konten orang pinter. Nggak om, ini konten orang nganggur aja. Nggak bercanda. Nice. Next. Dari @Patria Slameto. Terima kasih infonya mas. Aku jadi bisa terangkan ke anak-anakku. Ini semua adalah pertanyaanku dari aku kecil dan mulai terjawab setelah mempelajari lempeng dan gempa. Alhamdulillah nemu video ini. Semangat riset dan kasih pencerahan ke banyak orang ya mas. Salam dari Wonogiri. Langsung subscribe nih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Patrio Slameto. Next. Dari @ekizon8044. Sangkulirang Kalimantan Timur juga banyak bukit, banyak fosil biota laut di atas bukit. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas tentang Kalimantan. Nice. Next. Dari @melody andra channel. Bahas sesar Lembang dong yang mengancam Bandung dan sekitarnya. Oke, kapan-kapan kita akan bahas sesar Lembang. Tapi sabar dulu. Nice. Next. Oh, sudah. Ya, terima kasih untuk semua warga bumi yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah komentar. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.